Pil-pil obat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu formasi besar itu dari segala arah. Pil-pil itu dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat, hingga pada akhirnya terlihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampak telah berubah menjadi lautan cair. Suara keras seperti kilat juga dipancarkan saat mengalir. "Kembalinya leluhur pendiri," ucap Yodan. Tangan Yodan membentuk banyak segel. Ekspresinya garang saat ia tiba-tiba berteriak dengan tegas. Setelah teriakan keras terdengar, sebuah pusaran muncul dengan cepat di tengah formasi. Energi cair yang tak terbatas terus mengalir ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran tersebut. Pusaran itu berputar cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sesosok tua ilusif berpakaian linen tiba-tiba muncul. Seluruh klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusif itu muncul. Tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka langsung membuat sosok-sosok tak terhitung jumlahnya yang hadir di gunung ini berlutut. "Leluhur pendiri," ucap para tetua klan Yao. Banyak tetua klan Yao begitu terharu hingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu bagai dewa yang tak bisa mereka ganggu di dalam hati mereka. "Apakah ini pecahan jiwa leluhur pendiri klan Yao?" gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tampak serius saat ia menatap sosok itu. Bahkan dengan jiwa alam surgawinya yang sempurna, ia merasa sedikit kesulitan bernafas di bawah sosok itu. Ini hanyalah pecahan jiwa yang telah bertahan untuk waktu yang tampak tak terbatas. Akan sulit membayangkan seperti apa level seorang Dode elit sejati. Tubuh Yalau sedikit gemetar saat ia berdiri di samping Xiaoyan. Ia menatap sosok ilusi di tengah formasi besar itu dengan tatapan penuh rasa takut dan hormat. Tatapan Hun Wuxi juga berubah serius saat ia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi itu padanya tak tertandingi kuatnya. Klan Yao ini memang tak semudah klan Ling dan klan Xi. Namun, terlepas dari seberapa keras mereka berjuang, mereka juga akan sulit lolos dari nasib yang sama. "Yaudi," ucap sosok manusia api hitam. Mata seperti lubang hitam dari sosok manusia api hitam di samping Hun Wuxi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, ia mendesah pelan dengan perasaan yang tak terjelaskan. "Sayangnya, ahli terhebat saat ini hanyalah pecahan jiwa," ucap api pelahap ketiadaan. "Leluhur pendiri, mohon berkati klan Yao kami," ucap Yodan sembari berlutut di langit dan mengeluarkan teriakan hormat yang rendah. "Klan Yao," ucap sosok ilusi itu. Lelaki tua berpakaian linen kasar di dalam formasi itu bergumam pelan. Lamanya waktu telah membuat ingatannya yang tersisa menjadi semakin kabur. Namun untungnya, ia masih memiliki ingatan tentang klan yang ia dirikan. Mata yang sangat tua itu perlahan menyapu area di bawah, hingga akhirnya sebuah gumaman terdengar. "Sebenarnya sudah menurun sampai pada titik tertentu," ucap sosok ilusi itu. Ekspresi malu langsung muncul di wajah Yodan setelah mendengar gumaman pelan lelaki tua yang tampak samar itu. Meskipun zaman sekarang berbeda dengan zaman kuno, ia tetap tidak berdalih apapun. "Ini adalah api pemakan ketiadaan," ucap sosok ilusi itu. Lelaki tua ilusi itu tidak berbicara kepada siapapun dari klan Yao. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap api hitam yang menyelimuti langit. Ekspresi kehilangan kembali terpancar di kedua matanya. Ia melambaikan lengan bajunya dan sebuah cahaya muncul di formasi tersebut. Api hitam yang melekat badannya sambil melahap energi dihampurkan paksa olehnya. Tanpa ingatan yang utuh dan jiwa yang utuh, keadaanmu yang berlumpur itu seperti boneka. Yaudi juga telah berubah menjadi seperti itu. Ini benar-benar menguntungkan. Dengan menangkap jiwamu yang tersisa ini, setidaknya akan melampaui 1.000.000 jiwa utuh, ucap api pelahap ketiadaan. Api pelahap ketiadaan tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat. Tangannya terulur dan jarinya yang dipenuhi simbol hitam menunjuk ke bawah. Seluruh tempat itu langsung runtuh saat api pemakan ketiadaan mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam raksasa yang seolah menutupi separuh pegunungan turun dari api hitam yang menyebar di langit.
Api itu dengan kejam menekan formasi itu. Seluruh ruang ini seakan retak sepenuhnya di bawah jari itu. Ekspresi banyak orang berubah pucat saat melihat kekuatan yang mengerikan ini. Jari hitam itu turun dari langit, namun baru saja akan mendarat di formasi besar itu, lelaki tua berpakaian linen itu akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang ukurannya tak kalah dengan jari raksasa itu muncul di atas formasi. Kuali obat itu dipenuhi berbagai garis misterius. Sekilas, kuali itu tampak nyata, aura kuno juga terpancar darinya. Di sisi lain, jari besar itu menekan kuat kuali besar itu. Seketika, suara dengungan bergema di langit. Beberapa individu yang lemah langsung memuntahkan darah segar di tengah suara dengungan yang mengerikan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan hancur berkeping-keping. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Jari besar itu berhamburan saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi jauh lebih ilusif. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas bahwa ia sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Berapa lama pecahan jiwa dapat menghalangiku? Ucap api pelahap ketiadaan. Api pelahap ketiadaan tertawa kecil setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Seketika seluruh area bergetar. Sepasang jari raksasa turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali raksasa itu dengan keras. Tak lama kemudian, beberapa garis retakan benar-benar terbentuk pada kuali itu saat suara gempa bumi ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua dogi kalian ke dalam formasi, ucap Yodan. Ekspresi Yodan berubah drastis setelah melihat api pemakan ketiadaan ternyata tidak takut pada pecahan jiwa leluhur pendiri. Yodan menjerit keras. Seketika, dogi di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Seketika, kuali raksasa itu kembali menjadi nyata. Terlebih lagi, kuali itu langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul ke arah api pemakan ketiadaan di langit kali ini. Ekspresi Hun Wuzi berubah setelah melihat kuali raksasa itu melesat. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik api pemakan ketiadaan. Kau memiliki kekuatan klan Yao, begitu juga aku, ucap api pelahap ketiadaan. Nada bicara api pelahap ketiadaan masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao langsung bergetar. Semua orang terkejut melihat gugusan api hitam pekat muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam itu memasuki langit. Seketika, jeritan memilukan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah warga keturunan klan Yao, gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Gumpalan cahaya yang padat itu melingkupi sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang mati-matian. Mereka semua adalah keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiaoyan dapat melihat tubuh mereka berubah menjadi darah yang kemudian dilahap habis. Cara yang benar-benar kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu lolos, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh api pemakan ketiadaan. Klan Hunmu akan menjadi musuh bebuyutan klan Yaoku, ucap Yodan. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yodan. Matanya sedikit terbelalak saat raungannya yang ganas dan marah menggema di seluruh tempat. Di sisi lain, api pemakan ketiadaan sama sekali mengabaikan auman Yodan. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah bola darah pun terbentuk. Seketika, bola itu membengkak dengan kecepatan yang mengerikan. Para anggota klan Yao dapat dengan jelas mencium aroma familiar dari dalam bola darah itu. Api pemakan ketiadaan melambaikan tangannya setelah bola darah itu membengkak hingga 10.000 kaki. Hingga akhirnya bola itu bertabrakan dengan keras dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah menyelimuti seluruh langit saat itu. Semua orang tampak tuli saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka membuat mereka menyadari bahwa bentrokan yang bagaikan pembantaian ini bukanlah ilusi. Serangan energi mengerikan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retakan terbentuk akibat ledakan saat kontak. Hingga akhirnya
Energi itu lenyap sepenuhnya di bawah lahapan api hitam yang liar. Kekuatan pemusnahan yang tersisa menyapu ke bawah dan menghantam formasi dengan kejam. Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini menyapu ke bawah. Energi seperti cairan memenuhinya saat ia berhamburan dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasinya akan pecah, ucap beberapa orang di dalam formasi. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Yao langsung membeku. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang dibentuk oleh kekuatan seluruh klan mereka ini ternyata tidak mampu menghalangi keberadaan mengerikan ini. Di sisi lain, lelaki tua ilusif berpakaian linen kasar di tengah formasi juga mendesah pelan saat menyaksikan pemandangan ini. Gumamannya terngiang di telinga semua orang. Bencana ini tidak dapat dihindari, ucap sosok itu. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Ia berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, hingga akhirnya ia melesat ke tubuh api pemakan ketiadaan. Tabrakan antara keduanya hanya menghasilkan suara yang agak pelan dan teredam. Namun, tubuh api pemakan ketiadaan bergetar hebat. Tak lama kemudian, nadanya akhirnya menunjukkan sedikit amarah untuk pertama kalinya. Kau, hantu tua sialan, lenyaplah dari dunia ini, ucap api pemakan ketiadaan. Api hitam menyembur dari dalam tubuhnya ke segala arah. Seketika terdengar suara pelan, seolah-olah jiwanya telah hancur. Suaranya mungkin pelan, tetapi tubuh seluruh anggota klan Yao menegang saat itu. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang perlahan menghilang dari garis keturunan mereka. Leluhur pendiri, gumam Yodan. Mata merah Yodan menatap kosong ke langit, seolah keyakinannya telah runtuh saat ini. Formasi itu mulai bergetar lebih hebat lagi di hadapan ekspresi tercengang semua orang dari klan Yao. Hingga akhirnya formasi itu mengeluarkan suara retakan dan meledak di hadapan banyak mata yang terkejut. Formasinya telah rusak, ucap banyak anggota klan Yao. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini pun akhirnya runtuh di bawah serangan energi mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Formasi itu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Kilau yang terpancar darinya menyoroti wajah-wajah kusam yang tercengang di bawah. Meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tak mampu mengubah nasib. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah sosok bak dewa iblis di langit itu. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan tampak serius saat menyaksikan pemandangan ini. Dogi di dalam tubuhnya mulai mengalir pelan. Cahaya hitam berkelebat di sampingnya dan Raja Utara muncul kembali. Ia pun mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yalau. Bahaya ini mungkin paling dahsyat yang pernah ia hadapi. Bahkan ia sendiri tidak memiliki keyakinan penuh untuk lolos dari jerat yang dipasang oleh klan Hun ini. Yalau mengalihkan pandangannya yang sedang menatap langit. Ada sedikit kelembapan di matanya. Meskipun ia tidak memiliki perasaan mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi sebelumnya adalah eksistensi bak dewa bagi seluruh anggota klan Yao. Siapapun yang memiliki garis keturunan klan Yao akan merasakan sesuatu yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kalau ada masalah, kau harus pergi terlebih dulu. Aliansi Istana Langit tak bisa hidup tanpamu. Lagi pula, kau masih harus menyelamatkan ayahmu, ucap Yalau berbicara dengan suara serak. Ekspresi Yalau sedikit berubah, tetapi ia tidak berbicara. Namun mata hitam pekatnya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Guru, tenanglah, ucap Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu dengan lembut setelah merenung dalam hati. Namun, ia tidak tahu apa maksud sebenarnya dari kata-kata Yalau sebelumnya. Di sisi lain, Yodan yang berdiri di udara perlahan berdiri di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya pecahan jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah kepala klan. Karena itu, ia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Sesaat kemudian, sebuah suara rendah bergema di telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita ditentukan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Semua tetua, berjuanglah bersamaku, ucap Yodan.
Sosok-sosok manusia berhamburan keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yaodan begitu keras. Tak hanya para tetua klan Yao yang hadir, bahkan beberapa generasi muda klan Yao pun menyerbu dengan mata memerah. Mereka paham bahwa jika mereka tak mampu bertahan melewati musibah ini, klan Yao akan lenyap sepenuhnya dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan akar ini, mereka akan berakhir mengembara tanpa rumah. Semua kejayaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan benar-benar musnah. Tubuh Yaodan bergetar hebat saat ia melihat sosok-sosok manusia yang berdesakan di langit. Doki yang dahsyat meletus dari dalam tubuh mereka tanpa henti, hingga akhirnya itu berubah menjadi pilar doki setinggi 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya begitu sangat mengejutkan saat melesat menuju api pemakan ketiadaan di langit. Pilar-pilar doki yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan berbeda melesat maju bersama di belakang pilar-pilar doki setinggi 10.000 kaki. Diiringi tekad, mereka melesat menuju api pemakan ketiadaan dari segala arah. Tatapan Xiaoyan berubah serius saat ia mengamati doki yang telah menyelimuti langit. Pembalasan dahsyat semacam ini memang pantas untuk klan Yao. Namun, orang itu terlalu mengerikan. Berdasarkan dugaannya, tubuh asli api pemakan ketiadaan kemungkinan telah mencapai tingkat doseng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi pelindung klan Yao. Terlebih lagi, bahkan pecahan jiwa Yaodi pun tak mampu menanganinya. Kekuatan klan Hun benar-benar menakutkan. Pantas saja mereka bisa diam-diam melenyapkan klan Lin dan klan Si, gumam Xiaoyan sembari mengepalkan tinjunya erat-erat. Terlebih lagi, api pelahap ketiadaan adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu bahkan belum muncul. Mungkinkah dia menghalangi klanku untuk mendeteksi apapun? Namun, meskipun demikian, hal ini saja sudah memaksa klan Yao ke dalam kondisi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun sungguh benar-benar mengejutkan. Hun Husi menatap pilar-pilar doki yang berkilauan dari langit memenuhi matanya. Ekspresinya sedikit berubah. Jika ia sampai terkena serangan seperti itu, kemungkinan besar ia akan langsung terluka parah. Lagi pula, serangan ini pada dasarnya telah mengumpulkan seluruh kekuatan klan Yao. Mata api pelahap ketiadaan di samping Hun Husi yang terbungkus api hitam juga sedikit berfluktuasi karena serangan ini. Itu jelas bahwa dia tidak berani meremehkan pembalasan dari klan Yao. Telapak tangannya yang dipenuhi simbol-simbol aneh sekali lagi terulur dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan kilat. Api hitam yang menyelimuti langit bergejolak hebat, hingga akhirnya terbentuklah pusaran lubang hitam setinggi 100.000 kaki. Sebuah kekuatan melahap yang mengerikan dan tak terlukiskan muncul saat perasaan ini terbentuk. Kekuatan itu pun meletus ke segala arah. Dihadapkan dengan kekuatan melahap yang begitu dahsyat, daratan dalam radius 1.000 kaki langsung runtuh. Retakan-retakan setinggi 10.000 kaki menyebar dari tanah. Retakan-retakan itu bagaikan luka-luka ganas yang menyelimuti area yang luas ini. Banyak pilar doki besar terus-menerus menyerbu ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang itu. Serangan energi yang begitu dahsyat bahkan menyebabkan pusaran yang tak tertandingi itu membentuk fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh api pelahap ketiadaan terus meledak dan membentuk gugusan api saat lubang hitam itu berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung mundur puluhan langkah. Ekspresi Hun Husi pun berubah saat ia melihat ini. Memang tidak mudah menghadapi klan Yao ini. Pecahan jiwa Yaodi mungkin telah berserakan, tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Pelahap terluka. Sekarang, klan Yao telah mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah terdesak mundur, gumam Hun Husi. Mata Hun Husi berkedip cepat. Di sisi lain, tubuh api pemakan ketiadaan juga kembali stabil. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Sepertinya ia merasa tidak nyaman dengan pembalasan habis-habisan dari klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Kau memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ning dan klan Si. Namun, ini tidak akan mengubah nasib akhirmu. Ucap api pemakan ketiadaan menenangkan diri dan melihat ke bawah. Suara serak kunonya perlahan terdengar bersamaan.
Setelah suara serak api pemakan ketiadaan perlahan terdengar, api hitam yang menyebar di langit perlahan menampakkan banyak bola seperti telur. Api hitam mengelilingi bola tersebut. Banyak cahaya hitam redup tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan menyebar ke dalam telur itu. Telur-telur cahaya yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Seketika, banyak derit tajam bergema di langit. Sosok-sosok api hitam yang padat berhamburan turun dari langit bagai badai. Setelah itu, mereka dengan liar menyerbu menuju pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan berubah drastis ekspresinya saat melihat sosok-sosok hitam yang bergegas mendekat. Mereka pun segera mengedarkan dogi mereka. Namun, dogi mereka baru saja aktif ketika cahaya hitam tiba-tiba menyambar di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam bahkan menyembur keluar darinya. Apa sebenarnya benda-benda ini? Gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan agak muram. Ia tiba-tiba meraih sosok api hitam. Makhluk-makhluk ini memiliki tubuh manusia, namun mata merah tua yang cekung dan cakar tajam seperti binatang buas membuatnya mengerti bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara makhluk-makhluk ini dan juga manusia. Benda-benda ini mampu melahap daging dan dogi manusia, ucap Yalau. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah hancur menjadi gumpalan darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan menjadi kacau balau menghadapi serangan makhluk-makhluk api hitam yang aneh ini. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana. Jeritan memilukan terus terdengar sementara darah merah mewarnai daratan. Di sisi lain, Yaudan memandang gunung obat yang dengan cepat berubah menjadi kekacauan dari udara. Ekspresinya sangat muram saat ini. Dengan lambaian lengan bajunya, dogi yang menakutkan mulai meletus dan langsung memusnahkan ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, ia meraih dan menangkap seekor makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba mengecil setelah mengamatinya sejenak. Hingga akhirnya ia menghirup udara dingin dengan keras. Klan Tunling, bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka telah sepenuhnya punah di zaman kuno? Gumam Yaudan. Klan Tunling, gumam Xiaoyan. Di bawahnya, Xiaoyan yang mendengar raungan kaget Yaudan sedikit mengernyitkan dahinya. Ia merenung sejenak sambil merasa ragu. Setelah itu, ia bertukar pandang dengan Yalau dan melihat Yalau juga memasang ekspresi bingung. Jelas bahwa Yalau juga tidak menyadari keberadaan klan bernama Tunling ini. Kau memang pantas menjadi kepala klan Yao. Sekarang, apa kau mengerti mengapa klan Hunku menyerangmu? Ucap Hun Huzi sembari tertawa kecil. Tatapannya juga sangat sinis saat menatap Yaudan. Tidak heran klan Hunmu terus ada sejak zaman kuno, meskipun banyak klan lain mengalami kemunduran secara bertahap, ucap Yaudan. Yaudan sangat terkejut saat menatap api pemakan ketiadaan di langit. Seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao digenggamnya. Para tetua klan Yao, hancurkan diri dan hancurkan kerajaan ini. Kita boleh mati, tetapi kita harus memastikan benih-benih garis keturunan klan Yao tetap hidup, ucap Yaudan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar teriakan memilukan ini. Kesedihan dan tekad terpancar di wajah mereka. Antara kehancuran klan dan pengorbanan diri untuk mempertahankan garis keturunan, mereka tak akan ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ia meraih lengan Yalau. Kedua matanya tajam dan ia berkata, "Sudah waktunya," ucap Xiaoyan. Para ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Dogi di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan ganas saat ini. Mereka sebenarnya bermaksud menghancurkan diri mereka sendiri, gumam Hun Huzi. Ekspresi Hun Huzi sedikit berubah saat melihat ini. Jika para ahli sebanyak ini menghancurkan diri sendiri, bahkan alam tertutup ini pun mungkin akan terkoyak. Namun, api pemakan ketiadaan telah berubah menjadi Tunling yang tak terhitung jumlahnya saat ini dan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak akan mudah untuk melarikan diri di bawah pengawasan klan Hun kita, ucap Hun Huzi. Mata Hun Huzi menjadi muram.
Ia segera mengeluarkan sebuah gulungan berisi api hitam yang membumbung dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia tiba-tiba merebeknya. Api hitam berkobar dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di tempat yang kacau ini. Gelombang demi gelombang aura gelap yang luas dan dahsyat menyebar di langit setelah sosok-sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan seperti itu membuat hati semua orang yang berada dalam kondisi berbahaya ini semakin menjadi dingin. Apakah para ahli klan Hun ini akhirnya menunjukkan diri? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yodan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendekat ke arah pemimpin dari sekian banyak sosok hitam. Ada dua tetua berdiri di tempat itu. Saat itu, keduanya tersenyum menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan aura dingin. Hun Jing, Hun Yan, tak disangka 2 dari 4 San Iblis klan Hun telah muncul bersama. Sepertinya klan Hunmu sangat menghormati klan Yauku, ucap Yodan. Tetua yang memimpin kelompok itu tertawa kecil mendengar suara Yodan yang rendah dan kejam. Kemudian ia berkata, Yodan, keahlian alkemis klan Yaumu masih berguna bagi klan Hun kita. Jika kau setuju, klan Yau akan menjadi klan afiliasi klan Hunku. Dengan begitu, kau mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunan, ucap salah satu tetua klan Hun. Sekalipun klan Yauku mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup hina di bawah klan Hunmu, ucap Yodan berbicara dengan suara berat. Sebagai anggota klan Yau, mereka memiliki harga diri. Tak seorang pun akan setuju dengan itu, apapun afiliasinya. Kalau begitu, kami hanya bisa melenyapkan kalian semua, ucap tetua itu juga nampak tidak terkejut dengan kata-kata Yodan. Ia menyeringai tipis dan melambaikan tangannya. Ia kemudian berkata dengan suara lembut, jangan tinggalkan satu pun yang selamat, ucap tetua klan Hun. Para ahli dari klan Hun di belakang langsung menunjukkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa terbahak-bahak. Seketika Doki Agung meletus dan menyerbu dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh seorang tetua klan Yau tiba-tiba menjadi sangat terang. Seketika, energi yang sangat besar dan dahsyat meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang terkena serangan langsung menyemburkan darah dan mundur dengan cepat. Setelah ahli pertama dari klan Yau menghancurkan diri sendiri, darah banyak anggota klan Yau seakan tiba-tiba menyala. Seketika, cahaya memancar di dalam tubuh banyak anggota. Akhirnya, mereka melesat menembus langit bagaikan bintang jatuh dan menghancurkan diri di tempat yang sama secara bersamaan. Dan oleh karena kejadian tersebut, badai besar yang dahsyat telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Retakan-retakan sungai sedalam puluhan ribu kaki mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Menghadapi serangan penghancuran diri yang dahsyat itu, wilayah yang semulanya tertutup rapat justru kembali terdistorsi. Beberapa retakan kecil tampak samar-samar terlihat. Mata Yodan memancarkan kegembiraan setelah melihat ruang itu akhirnya sedikit berubah. Namun, di balik kegembiraan ini tersimpan kesedihan yang tak berujung. Siapa sangka klan Yau yang sehari sebelumnya damai justru berakhir dengan puluhan juta warga keturunan musnah dan banyak anggota klan kehilangan nyawa atau terluka parah. Bahaya kepunahan klan masih menyelimuti mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah membiarkan anggota klan mereka menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan mereka untuk terus berlanjut. Setelah mendengar teriakan keras itu, banyak ahli dari klan Yau terus tanpa ragu menghancurkan diri sendiri. Di sisi lain, Hun Jing di langit mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam mengerikan melesat keluar secepat kilat. Aura itu langsung berubah menjadi tangan besar yang melemparkan para anggota klan Yau yang ingin menghancurkan diri sendiri ke suatu tempat yang jauh. Dengan cara ini, para ahli klan Yau yang telah meledak di daerah lain mengorbankan diri mereka tanpa hasil. Wan Huo, ucap Yodan. Yodan berteriak keras setelah melihat Hun Jing turun tangan. Tetua Wan Huo yang berlumuran darah tak jauh darinya langsung melesat ke atas setelah mendengar teriakan Yodan. Beberapa tetua yang sangat kuat dari klan Yau juga mengikuti. Doki di dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya saat ini. Aura mereka tiba-tiba membumbung tinggi seiring doki mereka mendidih.
Nampaknya ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka, pertarungan untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian, ucap Honorushi tertawa dingin setelah melihat Penatua Wanhuo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mendidihkan dogi mereka dan membuat aura mereka melonjak. Tubuhnya bergerak dan muncul di hadapan Penatua Wanhuo. Ia melambaikan tangannya dan api hitam pun berkobar. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret Penatua Wanhuo dan yang lainnya ke dalam pertarungan melawannya. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiaoyan pun tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan besar juga mengalami hal yang sama. Demi menjaga garis keturunan mereka tetap hidup, mereka rela mengorbankan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal, bahkan jika harus menghancurkan diri sendiri. Saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua telah sirna. Para anggota klan yang dulunya berkonflik, kini rela menghancurkan diri sendiri demi melindungi satu sama lain. Warna merah tua di mata Yodan semakin intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok tetua Wanhuo pun tertahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti di arah Xiaoyan yang tak jauh darinya. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di hadapannya. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiaoyan. Orang-orang ini agak familiar bagi Xiaoyan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang meraih hasil terbaik dalam upacara pengobatan. Xiaoyan, para ahli dari klan Youku akan menghancurkan diri sendiri untuk menghancurkan wilayah kekuasaan dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Aku belum pernah memohon kepada siapapun seumur hidupku, tetapi kali ini aku mohon bantuanmu untuk melestarikan sebagian garis keturunan klan Yao, ucap Yodan. Mata Yodan semerah darah saat menatap Xiaoyan. Suaranya juga terdengar cemas dan tergesa-gesa. Sedangkan tak jauh dari Xiaoyan berdiri Pak Tua Senong yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Namun, ia tidak memilih yang terakhir. Ini karena nalurinya samar-samar mengatakan bahwa hanya Xiaoyan yang mampu membantunya mempertahankan garis keturunan. Lagi pula, ia tidak punya pilihan lain saat ini. Demi mempertahankan sedikit garis keturunan klan, ia bahkan rela menghancurkan dirinya sendiri. Kejadian yang tak terduga yang tiba-tiba ini membuat Xiaoyan terkejut. Ia menatap mata Yodan yang merah darah dan merasa jantungnya berdebar kencang. Karena terlepas dari apa yang terjadi, Yodan tetaplah seorang ketua klan yang berkualifikasi. Sesaat kemudian, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ia melirik Yalau. Mata Yalau nampak sedikit berkaca-kaca. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ketua klan, izinkan aku tinggal. Aku akan bertarung melawan bajingan-bajingan sialan ini, ucap Yao Tian. Air mata berdarah mengalir di wajah Yao Tian. Ia telah menyaksikan ayahnya dimusnahkan oleh beberapa ahli dari klan Hun. Saat ini, yang ia tahu hanyalah ia harus berusaha sekuat tenaga menghabisi anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Namun sesaat kemudian, sebuah tamparan keras dilayangkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yodan menatap Yao Tian dengan ganas. Ia meraung seperti binatang buas. Apa yang bisa kalian lakukan? Orang-orang tak berguna dengan tetap tinggal di sini. Banyak anggota klan telah menghancurkan diri sendiri untuk memberimu kesempatan melarikan diri. Jika kau tetap tinggal, bagaimana kalian bisa menghadapi mereka? Ucap Yodan. Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak, namun ia hanya bisa menggigit bibirnya. Darah terus merembes dari sudut mulutnya. Yao Ling di sampingnya, yang bagaikan dewi di hati para anggota muda klan Yao, juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka hanyalah sekuntum bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua harus patuh pada apapun yang dikatakan Xiaoyan. Demi kelangsungan garis keturunan klan Yao, kalian bahkan harus mati jika diminta, ucap Yodan. Mendengar itu, Xiaoyan mendesah pelan. Ini sungguh beban berat yang tiba-tiba muncul. Ia bahkan tak mampu mengurus klan Xiao. Lalu dari mana ia bisa mendapatkan begitu banyak energi? Namun, ia perlu mengandalkan kekuatan klan Yao untuk menghancurkan dunia yang tersegel. Karena itu, ia tak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yodan, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Orang tua, aku juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu,
ucap Pak Tua Seno yang telah terbang mendekat juga mendesah pelan setelah berkata, "Bersiaplah, aku akan mengadang Hunjing dan Hunyan. Para tetua klan Yao lainnya akan membantu kalian menghancurkan ruang ini," ucap Yodan sembari mengusap darah di wajahnya. Tatapannya menyapu Yotian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Hingga akhirnya ia tersenyum dan menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya melesat keluar dan Dogi di dalamnya mendidih. Akhirnya ia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat ia melesat ke arah Hunjing dan Hunyan di langit. Orang gila ini, gumam dua tetua klan Hun itu. Wajah dua Hunjing menjadi dingin setelah melihat Yodan menyerbu dengan sekuat tenaga. Keduanya menyerang dan warna langit pun berubah. Setelah dua Hunjing terlibat dalam pertempuran sengit melawan Yodan, para tetua klan Yao di langit kembali menyerbu. Setelah itu, mereka meledak dengan dahsyat di tempat yang sama. Sesaat setelah ruang bergetar, titik di ruang itu mulai semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya hancur berkeping-keping menghadapi serangan energi yang liar dan dahsyat itu. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Api merah muda dengan cepat menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan saat simbol api hitam itu retak. Sebuah penghalang api pun terbentuk. Setelah itu, penghalang itu mengunci Yaotian, Yaoling, dan selusin sosok di dalamnya, sedangkan Raja Utara di belakang melindungi Yalau. Kecepatan kelompok mereka melesat hingga batasnya, melesat menuju ruang di mana simbol api hitam itu terkoyak dengan kecepatan kilat.